Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Mbah Jenggot Official. Untuk kesempatan pada siang hari ini kita akan meluncur ke daerah Kampial, tepatnya di Nusa Dua ya. Di daerah Nusa Dua Kampial kita akan mengunjungi suatu tempat, yaitu yang dibilang itu kerukunan umat beragama ya. Di situ ada tempat ibadah yang jumlahnya 5 kalau nggak salah ya. Nanti kita akan kunjungi. Tuh di situ ada masjid, ada wihara, ada pura, ada gereja, terus apa satunya itu lagi ya, Kristen Protestan sama Kristen Katolik lah di situ ya ada. Nah, nanti kita kunjungi. Ini kita baru nyampe di daerah Kute ya, daerah Kute Simpang Siur. Kita akan melanjutkan perjalanan. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan ya. Kita santai-santai aja jalannya, pelan. Oke, hati-hati, kita bawa sepeda aja biar santai. Oke, kita jalan guys ya. Ini daerah Kute. Lihat tuh patung Dewa Ruci. Kita ini di daerah Nusa Dua, Tanjung Benua tuh ya, sebelah kiri itu Tanjung Benua. Kita nanti akan belok ke kanan. Yang samping sini itu ada pom bensin. Kita sebentar lagi nyampe ya. Ini udah di daerah Kampial. Udah nyampe. Kita ya. Ya, berhenti aja di dekat sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah sampai di lokasi atau tempat yang kita kunjungi, yaitu tempat ibadah umat beragama yang berada di daerah Nusa Dua, Kampial ya. Ini daerah Kampial, Bali, Indonesia. Kita ini bertepat pada hari Sabtu tanggal berapa, 13 ya. Pada hari Sabtu tanggal 13 tahun 2021 bulan 8 kita mengunjungi tempat ibadah, yaitu ada 5 tempat ibadah di sini, satu kawasan, satu lokasi. Ada masjid, ada gereja Kristen gereja Kristen Protestan ya, Kristen Protestan. Ini ada wihara, ada pura, terus ada gereja Katolik. Nah, ya. Di sini dah tempatnya di daerah Kampial. Saya ditemani Bapak Ustadz. Ini Bapak Ustadz namanya Pak Husain. Pak Husain ini. Nah, kita nanti coba kita lihat ya. Nanti kita lihat satu persatu masjid, ada pura, ada gereja, ada wihara, itu berdampingan ya, bersebelahan. Itulah mencerminkan umat di Bali ini ya sangat istilahnya apa ya, bisa dibilang itu toleransi ya antar umat beragama, seperti itu. Itu adaptasinya orang di Bali itu sangat luar biasa, tidak memandang suku, ras dan agama. Yang penting di mana kita berpijak, di situ ya kita hargai juga adat istiadat dan budayanya. Nah, inilah kita Indonesia ya, berbeda-beda suku ya, berbeda suku tetapi tetap satu juga ya. Itu lambangnya kita Pancasila. Oke ya sedulur, kita coba lihat seperti apa kondisi terkini, karena ini masih dalam kondisi PPKM darurat level 4 ya. Itu. Maka ini kita lihat, biasanya di sini ramai sekali yang pengunjung dari luar daerah ya. Dari Jawa, dari Kalimantan, dari mana-mana lah, Sumatera. Banyak. Ini salah satu tempat wisata juga ya, banyak dikunjungi oleh para pencari spirit dalam hal agama gitu. Banyak sekali yang datang ke sini ya. Coba kita lihat kondisinya seperti apa ya. Ayo ikutin. Nah, ini Pak Husain, sahabat saya Pak Ustadz Husain. Yap. Nah, tuh kita lihat sekarang kondisinya. Iya. Ini masjid. Enggak apa-apa. Ini masjid. Ya, tuh masjid. Nah, ya. Ini masih ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ya, tertulis di sini juga. Protokol pelaksanaan ibadah di Masjid Agung Ibnu Batutah ya, itu ada tulisannya. Nah, inilah tempat ibadah orang muslim. Pak Harto. Nah, tuh Kalimatnya Allah itu kan dulu waktu tuh. Tuh lihat tuh. Dulu ada semacam membangun masjid, 1000 masjid di seluruh Indonesia. Tuh. Ada kalimat Allah di atas seperti itu. Nah, ini salah satunya udah dibangun di sini, masih pada saat zamannya Pak Harto. Nah, ini tempat ibadah orang muslim, orang Islam ya. Kita coba ke samping lagi, kita lihat ya tempat ibadahnya orang Kristen ya, Kristen Protestan. Perjanjian baru. Nah, ini Kristen Protestan. Oh, enggak, ini dulu. Hah? Nih. Nah, itu tempat ibadahnya ya.
sana lagi itu. Ya. Oh. Ya. Ini lagi. Yang ini apa Pak ini Pak? Oh ini gereja Katolik ya. Jadi ini yang perjanjian lama. Jadi salibnya ada Yesusnya itu. Tuh salibnya itu ada Yesusnya. Ini gereja Katolik yang sini ya. Ya. Berdampingan sama masjid. Habis itu sidangnya Yang ini apa? wihara ini Pak ya. Ini wihara yang ada naga, ada motif-motif naga. Wihara nih. Ya. Ini wihara. Nah, ini didampingi gajah. Ini tempat ibadah orang Buddha. Ada. Wihara. Jadi pintu depannya ada gajah. Nah, ini wihara. Wihara bersebelahan lagi sama Wihara Buddha Guna. nah, ini ada tulisannya juga ya. Kita lihat lagi. Ini apa ini? Pura Pak ya? Apa ini? Ya, ini Buddha. Hah? Ya, ini orang Hindu. Oh bukan ini Pak. Ini Gereja gereja Protestan. Protestan. Nah ini gereja Protestan. Oh ya. Oh, lihat. Jadi salibnya nggak ada Tuhan Yesusnya. Nah itu ya perbedaannya gitu Pak ya. Salibnya kan itu di atas tuh. Nah, nggak ada Tuhan Yesusnya. Jadi ini perjanjian lama, sana ini perjanjian baru. Oh gitu. Ceritanya seperti itu Pak. Ya. Ya. Nih. Yang Baru ini pura yang sebelah ini sekarang Ya, kita orang- datangin orang pura. Hindu. Itu gereja Protestan kan. Ini baru pura. Pura nih sini. Ini pura tempat ibadah umat Hindu ya. Dalam tuh puranya. Ini di sini nih. Ah, puranya di dalam. Tempat sembayangannya di dalam sana. Oh, itu tempat ibadah orang Hindu. Ya. Orang Hindu. 7 masjid ini berdirikan waktu zamannya Presiden Soeharto Pak ya. Pak Harto. Waktu Presiden Soeharto. Nah sampai sekarang masjid ini masih kokoh tegak berdiri di belakang pas saya ya. Ini masih aktif ya, masih aktif artinya masih digunakan untuk ibadah. Tapi karena apa? Sekarang masih dalam kondisi PPKM darurat ya, kita jagalah ya protokolnya. Dari pemerintah itu betul-betul masih ada sekatan ya. Jadi dibatasi, bukan tidak bisa untuk ibadah, tapi artinya dibatasi untuk ibadah karena kita mengingat ya, melihat suasana-suasana di luar sana masih banyak sekali orang-orang terkena virus corona katanya ya. Ya Allah alam, yang penting kita tetap jaga apa ya yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu prokes protokol kesehatan. Nah, seperti apa Pak selama PPKM di sini nih Pak? Apakah sepi sangat ataukah masih ada pengunjung 1-2 aja? Ya tentunya seperti yang Bapak lihat, yang mana dengan adanya PPKM tentunya ya sepi sekali Pak ya, sepi sekali. Oh, sepi ya. Tetapi semuanya kan artinya bahwa masyarakat itu kan saling menyadari, gitu. Saling menyadari. Saling menyadari dan saling taat ya apa yang telah direkomendasikan pemerintah kepada masyarakat. Gitu. Betul Pak. Terus kemudian masalah babakan beribadah itu ya sesuai dengan anjuran. Iya. Ya, artinya ya dibatasi Dibatasi. dan juga menjaga protokol kesehatan, Protokol kesehatan. tanpa itu cuci tangan dan sebagainya gitu. Iya betul Pak. Intinya kita itu tetap
dalam waspadaan ya Pak ya. Kewaspadaan, Waspadaan. Karena apa? Kalau kita tidak protokol kesehatan diterapkan, nanti takutnya dari pihak-pihak yang istilahnya kayak pihak pemerintah daerah ataupun pemerintah setempat, kan di sini ketat sekali yang dinamakan adat Pak ya. Takutnya dari adat istiadat di Bali ini ya, khususnya umat Hindu ini kan ada namanya pecalang Pak ya. Nah, jadi takutnya nanti dari pihak pecalang itu kita malah dilarang sama sekali, tidak diizinkan untuk ibadah ya. Artinya karena kita tidak memelaturi apa ya protokolnya kan. Itu. Karena itulah kita harus patuhi protokolnya dari pihak pemerintah ya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu. Karena memang Bapak Presiden Jokowi ini masih dalam kondisi apa ya, memerangi yang dibilang COVID ini supaya COVID cepat hilang. Jadi umat manusia semua ya di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara seluruh dunia supaya tidak terjangkit penyakit COVID. Seperti itu. Nah, kita sekarang lihat kondisi di belakang saya di masjid seperti apa belakangnya, dan bukan isi dalamnya tapi di depan aja saya meliput supaya saudara ya, supaya teman-teman sahabat-sahabat Mbah Jenggot supaya tahu bagaimana saya meliput tempat yang sekiranya Anda ya, kawan-kawan di luar sana belum pernah datang ke sini, belum pernah singgah di sini, sehingga dengan tayangan ini menjadikan tayangan-tayangan yang buat menghibur, bisa terhibur Anda semua ya, bisa terhibur Anda semua dengan tayangan ini, menjadikan edukasi, menjadikan pelajaran bagaimanalah contoh-contoh baik, contoh-contoh yang terbaik ya, di Bali ya, sehingga apa contohnya ini kita lihat ada masjid, ada pura, ada wihara, ada Kristen Protestan, ada apa itu, pokoknya ada 5 nih di sini nih ya, berjejer Pak ya. Ya, ada Buddha. Itu ada tempat ibadah 5 yang saling berdampingan, itulah mencerminkan kerukunan umat beragama yang ada di Bali kan gitu Pak ya. Nah, bukan di Bali aja sebenarnya banyak, tapi inilah kenapa dibangun ada gereja, ada wihara, ada masjid, ada pura berdampingan. Berarti ini mencerminkan umat di Bali ini sangat toleransi dengan kita, sangat apa ya, rukun, tidak memandang ras dan suku. Nah, dimanapun yang penting kita apa ya, memijak bumi dipijak ya, kita di situ langit dijunjung. Intinya dimana kita berada di situ kita hargailah adat istiadat orang di situ ya. Oke, kita coba ke belakang sebentar melihat-lihat Pak ya. Minta izin Pak ya. Silakan Pak, silakan. Izin. Oke, sedulur ya, kita coba melihat depannya lokasi masjid. Ya, ini Masjid Agung ya, kita lihat nih. Oh ya, lihat. Ini masjidnya ya, tempat ibadah umat muslim ya, tuh Masjid Agung Ibnu Battuta ya. Nah ini ya. Ini tempat wudhu di sana ya, masjidnya luas ini sampai ke belakang. Nah, itu ada tempat sanawiyahnya juga ya, di sana itu ada tempat ya itu sanawiyah. Nah, di sebelah saya ini itu gereja Katolik, gereja Katolik ya. Nah, ya, kita lihat dulu depan. Kita lihat tuh kondisi depan ya. Nah, ini gereja Katolik ya, gereja Katolik bersebelahan lagi dengan wihara bersebelahan lagi dengan gereja Kristen Protestan, terus bersebelahan lagi dengan ini wihara, sebelah ini wihara, sebelah Katolik ini wihara, setelah wihara gereja lagi, gereja Kristen Protestan, setelah itu pura. Nah, di ujung sana tuh pura ya. Oh, inilah, ini daerah Nusa Dua ya lokasinya.
ya. Kita berbincang-bincang lagi dengan Bapak ini ya. Sebentar, setelah itu kita tutup ya. Coba sedikit mengenai tentang masjid. Oke, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya, atas tempat sudah diizinkan meliput tempat ini. Walaupun sedikit banyak saya udah banyak tahu lah ya. Sedikit banyak udah ada yang tahu tentang masjid dan berdirinya tahunnya tahun berapa kan gitu. Itulah teman ya, karena kita hidup di Bali, kita harus tetap ya jaga adat istiadat di Bali, karena di Bali itu tempat yang masih disakralkan tuh banyak. Ya bukan berarti itu tempat harus kita injak-injak dan sewenang-wenang semau kita, enggak. Kita harus tetap menjaga ya, dimana kita berada itu kita saling menghargai. Nah, kita udah barusan ngobrol-ngobrol bincang-bincang sama Bapak ini. Bapak siapa tak lupa? Bapak Nur Kusnan. Pak Nur Kusnan ya. Ini saya berbincang-bincang dengan Bapak Nur Kusnan, sudah sedikit memberitahu tentang berdirinya masjid aja ya. Yang jelas intinya saya udah tahu dan bisa menjelaskan ke teman-teman di sana bahwa di sini nih, kalau seandainya teman-teman belum tahu, di sini dah tempatnya di Jalan Kurusetra Nata Mandala ya? Puja Mandala. Wah, Puja Mandala. Nah, sorry saya belum tahu namanya. Makanya saya tanya dulu sama Bapak biar tidak salah ya. Di Jalan Kurusetra di lokasi Puja Mandala, area Puja Mandala ya. Nah, area Puja Mandala atau disebut juga Kampial ya. Yang ada di Bali, inilah tempatnya, cuma salah satu. Nah, di Bali cuma ada tempatnya satu, di sini aja, di Jalan Kurusetra, di kawasan Puja Mandala, daerah Nusa Dua, Bali, Kabupaten Badung. Ya, kalaupun teman-teman belum pernah ke sini ataupun udah pernah ke sini, inilah tempatnya. Apabila yang belum sini, silahkan datang untuk kunjungi ya, untuk kunjungi dalam arti kunjungan ya, kunjungan untuk ibadah ataupun kunjungan untuk sekedar tahu, silakan. Monggo ya. Nah, kita biar sama-sama tahu, sama-sama tahu tentang sejarahnya Bali, tentang sejarahnya berdirinya masjid ini, dan tahu tentang wisata-wisata yang ada di Bali. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih ya, banyak terima kasih yang udah mendukung dan udah menyaksikan channel ini ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.